Selamat malam semuanya, kembali lagi bersama kami. Pada video kali ini kami akan mencoba Microsoft Excel yang ada di Chromebook. Seperti ini teman-teman tampilannya. Di sini saya menggunakan versi bahasa Indonesia, tetapi tidak masalah. Semuanya berjalan sama gitu ya. Nah, baik. Jadi teman-teman di sini ada menu file, kemudian ada beranda, ada sisipan, ada gambar, ada tata letak halaman dan kawan-kawannya. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada untuk mengganti jenis huruf, ukuran huruf, bold, tabel, merger, cell, dan kawan-kawannya. Nah, memang secara umum tampilannya seperti yang ada di laptop atau di Office 365 seperti biasanya. Oke, di sini saya mencoba untuk membuat tabel, teman-teman. Saya sudah mengetikkan beberapa kata, yaitu nomor, nama, dan nilai. Kalau teman-teman lihat di sini ukuran selnya masih sama, lebar selnya masih sama, dan saya ingin mengubahnya sesuai keinginan hati, seperti itu. Caranya ya seperti biasa teman-teman, tinggal digeser-geser saja, jadi tidak ada masalah. Kemudian kalau misalkan di sini saya ingin menggunakan uh, border ya, kita pilih di sini all border, oke. Kemudian di sini saya buat bold, kemudian rata tengah ya. Oke, seperti ini. Lalu di sini saya kasih warna yang berbeda. Misalkan di sini warnanya biru. Ya, jadi sampai di sini secara umum masih sama, teman-teman. Oke, kemudian di sini saya mengetikkan nomor 1, nomor 2, dan kalau ditarik ke bawah bisa. Kemudian namanya misalkan di sini siswa 1. Ya, misalkan namanya seperti ini, kemudian nilainya misalkan di sini 80, 90, 67, 78, 100. Oke, sekarang saya sudah punya satu tabel. Nomor, nama, nilai, dan di situ ada datanya. Nah, misalkan di sini saya ingin mencari nilai rata-rata, teman-teman. Dan kita akan mencoba rumus seperti itu. Berarti rumusnya adalah sama dengan average ya. Kemudian kita pilih di sini. Ya, nggak ada masalah. Kemudian kalau jumlah, oke. Jadi tidak ada masalah juga. Jadi secara umum rumus-rumusnya juga bekerja dengan baik, teman-teman. Oke, sekarang kalau misalkan kita pakai sort, teman-teman. Kita ingin mengurutkan gitu ya, misalkan dari nilai tertinggi. Di sini saya bisa klik kanan. Di sini saya menggunakan mouse gitu ya, klik kanan. Kemudian urutkan. Oke, ini custom ya. Nah, di sini tampilannya sedikit berbeda, tetapi kita bisa memilih berdasarkan nilai gitu misalkan. Kemudian urutannya naik atau turun. Misalkan turun, berarti dari atas ke bawah. Pilih OK. Apakah berubah? Ya, jadi berubah teman-teman. Jadi tidak ada masalah. Nah, bagaimana kalau misalkan tabel ini kita buat dalam bentuk gambar? Oke, caranya gimana teman-teman? Klik kanan. Oke, kita pilih ini ya. Ini nih teman-teman. Sisipkan. Kemudian di sini ada beberapa bentuk yang tersedia. Misalkan di sini saya memilih yang diagram kolom. Oke, ya tampilannya tidak ada masalah. Jadi masih bisa. Semuanya berjalan dengan lancar seperti itu. Bagaimana dengan Ctrl Z? Ctrl Z bisa. Jadi shortcutnya sama persis teman-teman. Jadi ini tadi saya mencoba Ctrl C, kemudian Ctrl V, Ctrl V lagi bisa. Kalau klik kanan, tempel di sini ada opsinya juga ya, misalkan value-nya saja juga bisa. Jadi secara umum berjalan dengan baik. Nah, kemudian teman-teman yang perlu teman-teman ketahui berikutnya, di sini penyimpanannya disimpan di OneDrive ya.
tersimpan di OneDrive, kemudian nama filenya di sini book1. Teman-teman bisa mengganti sesuai dengan keinginan, misalkan tes 1. Oh, jangan tes, misalkan contoh 1. Kemudian kalau di OneDrive, apakah bisa diganti? Nah, ini tidak bisa ternyata teman-teman. Dia malah masuk ke OneDrive. Jadi tidak bisa. Memang untuk penyimpanan otomatis tersimpan di OneDrive seperti itu. Oke, ini kembali lagi. Dan tadi ada keterangan bahwa tidak bisa diganti nama ternyata. Ya, tidak masalah. Yang penting nanti di-save dulu, baru nanti di-rename saja. Oke, kemudian apa lagi teman-teman? Nah, di bagian bawah di sini ada untuk mengatur ukurannya ya, mau dibesar kecilin bisa. Kemudian kalau di sini harus saya pilih file, di sini ada baru buka. Kemudian juga ada simpan, save as ya, simpan sebagai, di sini tempatnya ke OneDrive. Atau kita juga bisa mengunduh. Jadi kalau mengunduh ini di-download di komputer kita. Misalkan saya pilih unduh gitu. Nah, di sebelah kanan di sini sudah ada keterangan bahwa downloadnya sudah komplit. Oke. Ya, jadi secara umum berjalan dengan biasanya teman-teman, berjalan dengan baik, tidak ada kendala. Demikian semoga bermanfaat. Terima kasih.